Selamat berjumpa lagi sahabat pencinta anis merah. Salam kicau mania anis terteler Nusantara. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang 7 penyebab anis merah macet bunyi. Seperti yang kita ketahui, banyak pemula yang belum tahu dan mengharapkan burung itu agar bunyi, tetapi perlu diketahui ada beberapa hal yang menyebabkan burung itu macet. Nah, mari kita simak videonya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anis merah yang ngecir. Ngecir bisa terjadi pada jantan dan betina. Biasanya ngecir pada betina lebih panjang daripada jantan. Solusinya adalah dengan menurunkan ekstra puding pada sore hari lebih rendah. Misalnya kita setting dengan settingan 2 pagi dan 1 sore. Adapun yang menggunakan jangkrik lebih banyak pada pagi, kemudian sorenya diturunkan dan mandi pada sore hari sebelum matahari terbenam. Di sini saya tidak menganjurkan anis merah yang ngecir untuk dimandikan pada malam hari karena bisa merusak pada bulu, menyebabkan kusut dan kusam. Nah, yang kedua adalah anis merah yang kencang. Kencang ataupun sinset adalah hampir mirip dengan anis merah yang ngecir. Nah, di sini ada 2 kemungkinan tentang anis merah yang kencang. Satu, birahinya naik tetapi belum terpancing. Dan yang kedua adalah kelebihan ekstra puding juga bisa menyebabkan burung kencang. Nah, jadi solusinya adalah burung yang birahinya naik kita pancing dengan cara atau menaikkan birahinya agar terpancing dengan cara mengecas ataupun mempertemukan dengan anis merah yang lain. Nah, bisa kita lakukan dengan mempertemukan bersama paguyuban ataupun teman-teman yang mempunyai anis merah, kita cas bareng. Nah, kemudian yang kedua yang kencang karena kelebihan settingan bisa diturunkan dengan pemberian ekstra puding yang diturunkan pada waktu sore hari. Untuk paginya kita setting biasa, tapi untuk sore harinya misalnya kita memberikan lebih rendah dari pagi harinya. Yang ketiga, anis merah galak ataupun matuk-matuk. Ini adalah salah satu anis merah yang ada 2 kemungkinan juga, yaitu anis merah yang tersiksa. Di sini adalah beberapa anis merah yang tersiksa, seperti kurang nyaman karena kita memaksakan. Ketika burung tidak mau mandi, kita paksa mandi, ataupun burung tersebut merasa tidak nyaman dengan perlakuan kita, maka burung itu akan mengalami stres ataupun galak. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah burung tersebut akan memasuki masa mabung. Jadi burung itu bisa galak karena akan mulai mabung dan merasa kurang nyaman dengan perlakuan kita, seperti memaksakan mandi ataupun memaksa burung masuk keramba dengan menggunakan lidi ataupun tongkat, sehingga burung itu merasa tidak nyaman. Nah, solusinya adalah biarkan burung tersebut masuk keramba. Ketika mandi masuk keramba, kita semprot sedikit lalu kita tinggalkan. Biarkan burung mandi dengan sendirinya
supaya merasa nyaman, lakukan pemandian keramba pada sore hari, karena waktu yang tepat adalah sebelum matahari terbenam. Ketika burung tersebut mau istirahat, kita mandikan misalnya jam 5 sore. Kemudian setelah kering jam 6 ataupun jam 6.30 kita kerodong, siap untuk istirahat sampai besok. Intinya burung yang galak kita perlakukan dengan tidak memaksa burung mandi ke keramba. Yang keempat adalah cabut bulu. Ini bisa terjadi karena pemberian ekstra puding yang tidak teratur seperti kroto ataupun ulat Hongkong, serta pemberian buah apel setiap hari. Nah, di sini kita perlu perhatikan karena cabut bulu penyembuhannya cukup lama. Perlu diperhatikan pada pemula untuk tidak memberikan protein yang terlalu tinggi. Bisa men-setting dengan pemberian kroto seminggu sekali ataupun pemberian apel seminggu 2 kali. Nah, itulah antisipasi untuk menghindari anis merah yang cabut bulu. Yang kelima yaitu anis merah ngembung. Ini bisa terjadi karena burung cacingan ataupun kegemukan. Jadi ada 2 solusi untuk anis merah cacingan. Kita bisa memberikan buah cempaka, ataupun kalau di kota-kota besar susah mendapatkan buah cempaka, bisa menggunakan obat cacing untuk burung. Misalnya tidak dapat untuk burung, kita bisa menggunakan obat cacing untuk manusia dengan sirup kombantrin untuk anak-anak. Kita bisa memberikan 3 tetes yang diolesi pada jangkrik selama 3 hari. Kemudian yang ngembung karena kegemukan, kita bisa menjemur ataupun mengembunkan di pagi hari dengan menambah durasi jemur di bawah jam 10. Nah, lakukan itu setiap hari sampai burung kelihatan singset. Kemudian baru kita setting untuk penjemuran yang teratur setiap hari. Yang keenam adalah burung anis merah yang memasuki masa mabung. Nah, ketika kita memiliki anis merah dalam kesehariannya gacor, tiba-tiba ada beberapa bulu yang jatuh dan warna bulu sudah tua, maka burung itu akan mengalami masa mabung. Tentu saja burung tersebut akan macet. Ada beberapa anis merah yang memang bandel. Ketika bulu jatuh dia masih bisa berkicau. Nah, itu hanya beberapa yang mempunyai memang terah dari indukan yang bagus, karena masing-masing anis merah tidak sama dalam karakter burung tersebut. Nah, ketika memasuki masa mabung, maka burung tersebut akan mengalami macet, dan tentu saja di sini kita harus sabar menunggu sampai usai mabung. Maka anis merah tersebut akan mulai berkicau ketika selesai mabung sekitar 1,5 bulan. Burung tersebut akan ngeriwik ataupun diam. Itulah terjadi pada anis merah yang mabung. Nah, untuk perawatan anis merah yang mabung, kita tentu memperhatikan hal-hal yang sangat bermanfaat ataupun perlu diperhatikan.
adalah dalam menjaga kebersihan sangkar. Ketika burung tersebut mengalami mabung, maka bulu akan berjatuhan serta sisa-sisa mipet ataupun ketombe kita bisa memandikan pada pagi hari sekitar jam 9 atau jam 10 tanpa dijemur. Nah, itulah rawatan beberapa untuk kades merah yang mabung. Kita harus menjaga kebersihan sangkar karena ada beberapa yang melakukan pengkerodongan full kerodong untuk kades merah yang mabung dengan maksud mempercepat proses mabung. Maka kita bisa mengkerodong 1 hari full, tapi tetap kebersihan sangkar kita perhatikan dengan cara mengecek setiap sore serta memandikan 2 hari sekali, yang tujuannya adalah untuk membersihkan ketombe ataupun sisa-sisa mipet yang terjadi pada burung anis merah mabung. Nah, untuk pakan anis merah mabung, ketika sudah memulai memasuki masa mabung, kita bisa menggenjot dengan pemberian kerutu selama 3 hari berturut-turut untuk mempercepat proses amrol bulunya. Dan untuk jangkrik kita bisa memberikan pagi saja 2 ekor, kemudian siangnya kita kasih kerutu, dan sore harinya kita buka kerodongnya, bersihkan sangkar, kemudian dikerodong lagi untuk esok harinya dan selanjutnya. Dan ketika bulu sudah tidak ada jatuh lagi ataupun mabungnya sudah selesai, maka di sana kita mulai dengan memberikan pakan settingan dengan memberikan cacing 2 kali seminggu. Tetap kita memberikan jangkrik 2 ekor pagi. Yang mau settingan 21 silahkan, 2 pagi 1 sore, kemudian hari Rabu dan hari Sabtu kita berikan cacing. Untuk anis merah mabung kita perlu memberikan cacing karena cacing sangat bermanfaat dalam pemulihan ataupun pertumbuhan bulu-bulu baru serta dapat mengkilatkan warna bulu pada anis merah selesai mabung. Nah, yang ketujuh, penyebabnya anis merah macet ketika kita membeli ataupun menambah momongan tanpa kita sadari. Setelah kehadiran trotolan ataupun anakan yang kita dapatkan, tiba-tiba anis merah kita di rumah macet. Nah, itu adalah penyebabnya karena ada trotolan ataupun anakan anis merah, terutama yang berumur di bawah 5 bulan. Maka anis merah dewasa yang kita punya di rumah dulunya gacor akan macet. Solusinya adalah kita harus menjauhkan yang dewasa agar tidak mendengar suara anis merah trotolan dengan cara menempatkan lebih jauh dari yang dewasa. Nah, itulah beberapa penyebab dari anis merah macet yang perlu kita ketahui, karena dalam perawatan anis merah banyak sekali yang menyebabkan anis merah tersebut tidak mau bunyi. Ada juga yang ngebos, istilahnya di depan kita tidak mau bunyi, tapi setelah kita pergi baru mau bunyi. Nah, demikian sahabat kicauannya tentang penyebab anis merah macet. Di sini kita perlu mengetahui bahwa settingan terlalu kencang ataupun terlalu rendah serta burung tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka akan mengalami macet bunyi. Itulah misteri dari anis merah yang tidak sama dengan burung yang lain.
maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam perawatan dan lingkungan yang mendukung anis merah tersebut mau berbunyi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk video yang akan datang tentang anis merah. Terima kasih.